Selamat sore pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Di momentum Ramadan ini kami akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional yang diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah. Dan hari ini kita akan coba menggali inspirasi dari Menteri Riset dan Teknologi yang juga Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bambang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Puasa lancar ya Pak ya hari ini ya dengan segala kepadatan pastinya ya. Insya Allah. Alhamdulillah Pak Bambang. Ini kita kembali dipertemukan di Ramadan tahun ini Pak Bambang. Tapi Ramadan sendiri artinya atau arti dari Ramadan oleh seorang Bambang Brojonegoro itu apa sih? Ya, kita mengetahui bulan Ramadan itu sebagai bulan suci. Jadi adalah waktu terbaik buat kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, untuk melakukan refleksi. Refleksi terhadap hidup kita sendiri dan refleksi terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Dan tentunya ini adalah momen yang terbaik untuk mensyukuri nikmat yang sudah kita rasakan selama ini. Mengingat di dalam bulan Ramadan tentunya kita harus melakukan sesuatu yang tidak biasa, ya, dengan tidak makan, tidak minum, dan juga harus bisa misalnya menjaga emosi kita. Nah, disitulah kita mulai mengerti, memaknai bagaimana sebenarnya hidup dan mensyukuri apa yang sudah Allah SWT berikan kepada kita semua. Oke, momen di mana kita bersyukur seperti itu ya Pak Bambang ya di saat Ramadan ini. Ada nggak sih Pak sebenarnya pengalaman-pengalaman mungkin pengalaman religius atau pengalaman-pengalaman yang memang tidak terlupakan di bulan-bulan Ramadan? Ya, kebetulan ada dua ya yang bisa saya sampaikan secara singkat. Pertama, sewaktu saya masih kuliah dulu di Amerika Serikat untuk S2 dan S3. Kebetulan pada waktu itu bulan Ramadannya jatuh pada periode winter, ya, musim dingin. Dan meskipun di satu sisi waktu puasanya itu pendek, ya, lebih pendek daripada misalkan di Jakarta, tetapi tantangannya luar biasa berat, ya, karena pertama tentunya udara yang jelas dingin yang barangkali kurang cocok untuk kita yang berasal dari negara tropis. Kemudian kedua tentunya perilaku di sekeliling kita, ya, karena saya masih aktif kuliah, perilaku di sekeliling kita yang kebanyakan memang tidak berpuasa, ya, karena itu adalah Amerika Serikat, ya, bukan negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Sehingga istilahnya kita harus bisa segera menyesuaikan diri dengan kehidupan mereka yang seolah-olah tidak berpuasa, dengan kita yang berupaya untuk terus menjaga puasa kita. Dan kebetulan itu pengalaman pertama saya, karena sebelumnya saya hidup di Indonesia yang tentunya sangat memberikan posisi yang penting kepada bulan puasa, dan tahu-tahu pindah ke Amerika Serikat yang barangkali bagi sebagian besar masyarakatnya mereka tidak mengenal apa itu puasa, ya, sebagai ibadah utama dari umat Muslim. Betul. Kemudian pengalaman kedua itu belum lama, ya, tahun 2016, ya, hampir 5 tahun yang lalu. Ketika saya masih menjadi Menteri Keuangan, pas di bulan Ramadan pada waktu tahun 2016, saya kebetulan harus menyelesaikan tugas, yaitu menggolkan baik Undang-Undang Tax Amnesty maupun Undang-Undang APBNP. Ya. Dan juga pada saat yang sama, karena terkait APBNP, saya juga harus mewakili pemerintah di Kementerian BUMN, ya, selain sebagai Menteri Keuangan. Kenapa? Karena waktu itu kebetulan Bu Rini istilahnya di embargo, tidak boleh hadir di DPR. Sehingga saya yang harus hadir sebagai perwakilan Menteri BUMN. Praktis selama sebulan, bulan Ramadan itu, ya, saya lebih banyak di DPR. Ya, lebih banyak di DPR, diskusi, debat yang juga kadang-kadang tidak mudah, ya, dan buka puasanya juga mayoritas di DPR, di sela-sela break dari rapat kerja. Tapi alhamdulillah mungkin karena berkah dari bulan Ramadan itu, pada akhir bulan Ramadan atau sedikit sesudahnya, saya berhasil menyelesaikan baik Undang-Undang Tax Amnesty
Undang-Undang APBNP maupun menjalankan tugas sebagai wakil sebagai menteri yang mewakili Menteri BUMN di Komisi BUMN. Mungkin itu pengalaman yang bagi saya selalu akan saya ingat bahwa momennya itu terjadi pada waktu bulan puasa atau bulan Ramadan. Oke. Nah ini dia Pak, dengan kepadatan dan kesibukan Pak Bambang tentunya, terus kemudian tuntutan pekerjaan, ini juga kan ada juga sebuah tantangannya pastinya menemukan bulan Ramadan yang atau memang Pak Bambang merasa bahwa ya sama saja bahkan dengan Ramadan ini jadi lebih semangat atau seperti apa sih Pak? Atau mungkin tantangan Ramadan bagi Anda pribadi itu seperti apa Pak? Ya, tentunya di satu sisi tantangan karena kita melakukan sesuatu tidak seperti biasanya kita, ya. Meskipun kebetulan saya juga melakukan puasa Senin Kemis secara teratur, ya, sehingga paling tidak itu menolong. Tapi tetap saja ketika bicara bulan Ramadan, 29 hari atau 30 hari kita terus-terusan berpuasa, tentunya kita harus segera menyesuaikan, baik menyesuaikan waktu kita bekerja dan irama kita bekerja. Tapi yang saya perhatikan, ya karena kebetulan saya juga pernah menjalankan bulan puasa di Saudi Arabia ketika saya bekerja di Islamic Development Bank ya di Jeddah. Nah memang ada perbedaan luar biasa dan terus terang saya sangat mengapresiasi bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, yang dimana bulan puasa itu tidak menjadi penghalang untuk mereka untuk tetap produktif. Ya, meskipun barangkali jam kantor diperpendek sedikit, ya, kemudian ada penyesuaian di sana sini, tapi praktis saya perhatikan irama aktivitas yang biasanya itu tidak terlalu banyak berbeda ketika bulan puasa. Nah ini berbeda sekali ketika di Saudi Arabia, di Jeddah. Saya di sana sekitar tahun 2009-2010. Praktis begitu bulan puasa, jam kerjanya terutama yang sektor pemerintah di Saudi itu menurun drastis. Ya. Mungkin dari tadinya 8 jam mungkin turun hanya mungkin 3 jam. Ya. Demikian juga tempat saya bekerja karena itu kategori organisasi internasional. Dari biasanya 8 jam turun jadi sekitar 5 atau 6 jam. Ya. Dan juga saya perhatikan banyak beda ya antara suasana bulan puasa di Saudi Arabia dengan suasana yang bukan bulan puasa. Ya. Artinya aktivitas di bulan puasa praktis jauh menyusut dibandingkan aktivitas di bulan-bulan di luar bulan puasa. Jadi disitulah saya lihat bahwa di Indonesia ini puasa itu tidak menjadi penghalang mereka untuk tetap produktif dan tetap berupaya yang terbaik untuk kepentingan keluarganya, kepentingan agamanya, dan juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, jadi puasa tidak menghalangi kita untuk tetap produktif ya Pak, itu ya. Itu mungkin ciri khas orang Indonesia juga seperti itu. Dan juga bagaimana tentunya Pak Bambang tetap produktif di saat Ramadan ini dan tugas-tugasnya seperti apa saja kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Inspirasi Ramadan. Kembali bersama kami dalam Inspirasi Ramadan dan kita masih bersama dengan Bapak Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, ini kalau kita lihat bahwa memang tadi terakhir kita mengatakan bahwa Ramadan ini sebenarnya tidak boleh menghentikan kita untuk tetap produktif. Nah ini kita lihat terkait dengan beberapa hal yang dilakukan bahwa memang kita lihat sejarah ini membuktikan Pak Bambang bahwa Islam ini telah melahirkan banyak inovator dan juga penemu berbagai teori atau peralatan yang berguna hingga saat ini. Kita lihat saja dari Al-Jabar, sebut saja ini ada Ibnu Sina dan lain-lainnya. Bahkan cendekiawan Muslim dari Indonesia kita kenal ada Pak Habibie juga cukup disegani. Nah ini dari Kemenristek sendiri, bagaimana upaya Kemenristek untuk mendorong atau melakukan upaya-upaya untuk lahirnya inovator-inovator baru Pak Bambang? Ya, tentunya mendidik atau melahirkan inovator bukan pekerjaan semalam, artinya bukan suatu pekerjaan yang berjangka pendek. Ya. Sebaliknya ini harus dipersiapkan dari awal, dari dasarnya. Dan tentunya Mbak Elisa tahu persis dasar dari segalanya mau tidak mau berangkat dari dunia pendidikan. Karenanya di dalam dunia pendidikan kita harus didorong agar para siswa
ya itu menjadi siswa yang aktif, ya, dan siswa yang tidak hanya menerima apa yang disampaikan gurunya. Dalam pengertian bukannya siswa itu diminta untuk tidak setuju dengan gurunya, tapi kita berharap siswa itu kritis, ya. Jadi bersikap kritis sejak masih di tingkat sekolah dasar misalkan, dan juga harus didorong rasa ingin tahu. Ya. Karena inovasi itu hanya bisa muncul kalau kita punya rasa ingin tahu yang besar dan kita ingin mencari solusi atau mencari jawaban dari rasa keingintahuan tersebut. Itulah dasar dari lahirnya inovasi. Karenanya sikap kritis dan rasa ingin tahu itu harus ditumbuhkan sejak masih kecil. Nah, kemudian ketika sudah masuk SMA, memang kita harus mendorong bagi mereka yang memang kelihatan punya minat ya di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang masih sederhana untuk mulai menggeluti atau mulai masuk ke dalam penelitian sendiri. Jadi di tingkat SMA itu paling tidak sudah ada pengenalan mengenai metode penelitian, ya, sehingga bagaimanapun nanti siswa yang memang punya bakat di bidang penelitian akan kemudian mencoba untuk melakukan penelitian, mencari inovasi-inovasi yang sederhana yang bisa langsung menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka sehari-hari. Dan kemudian kebetulan di LIPI itu ada lomba karya ilmiah remaja yang sudah berlangsung sejak ya even sebelum saya di SMA barangkali, yang barangkali bisa menjadi ajang lahirnya calon inovator baru. Namun tentunya tidak bisa berhenti di situ. Ketika di universitas, perguruan tinggi, maka para siswa yang punya kemampuan atau mahasiswa maksudnya yang punya talenta di bidang penelitian, ini harus benar-benar diwadahi. Ya, tentunya kelengkapan laboratorium menjadi penting, ya, di samping bimbingan yang paling penting. Nah, ujungnya memang ketika kemudian para calon peneliti itu memutuskan untuk menjadi peneliti. Apakah peneliti dalam lembaga ataukah peneliti yang juga menjadi pengajar alias dosen. Nah, disitulah memang Indonesia harus bisa mulai melahirkan lebih banyak ilmuwan dan cendekiawan muslim, karena Indonesia adalah sebenarnya laboratorium yang sangat baik. Ya, baik dalam pengertian ekonomi kita besar, market kita besar, sehingga lahan untuk bisa mempromosikan atau memperkenalkan produk baru itu juga sangat luar biasa. Dan disitulah sebenarnya ruang yang harus diisi oleh para peneliti tadi. Dan tentunya dari kami, selain tadi mendorong upaya dari sejak di bangku sekolah, yang kita coba lahirkan adalah melahirkan pengusaha yang berbasis teknologi, ya, otomatis juga berbasis ilmu pengetahuan, yang sekarang ini kita kenal sebagai startup, ya. Jadi startup itu sebenarnya adalah calon ilmuwan, ya, karena kalau misalkan Mbak Elisa kenal Mark Zuckerberg, ya, mungkin Anda kenalnya sebagai owner, ya, orang kaya pemilik Facebook. Tapi dia bisa seperti itu bukan hanya sekedar kemampuan dagang atau kemampuan berbisnis, tetapi karena dia waktu itulah yang membuat Facebook sebagai sarana orang untuk saling berkomunikasi satu sama lain, yang kemudian diminati oleh seluruh masyarakat dunia, sehingga langsung mengangkat dia begitu saja menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Ya, jadi memang mungkin ada beda antara ilmuwan di masa lalu dengan ilmuwan masa depan yang nantinya bisa mengkapitalisasi ilmu atau teknologi yang mereka kuasai menjadi lahan usaha, lahan bisnis yang memberikan keuntungan baik pribadi maupun keuntungan bagi bangsanya. Pak Bambang, ini yang juga cukup menarik di kala pandemi ini adalah kita melihat karya-karya anak bangsa juga nih atas dorongan Kemenristek ini sendiri. Salah satunya juga terkait dengan ventilator, kemudian ada genos dan juga dan terakhir yaitu vaksin merah putih. Nah, ini sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak, terkait dengan ini? Ya. Nah, kebetulan ini ada yang menarik, yaitu ketika tadi Anda bicara mengenai ventilator. Karena kita tahu pandemi ini kan mulai kena ke Indonesia itu bulan Maret awal. Ya. Nah, di bulan Maret itulah kami segera membentuk konsorsium riset dan inovasi. Dan salah satunya yang kita dorong adalah ventilator. Jadi praktis ketika bulan puasa tahun lalu, ya, yang dimana kita mengalami
yang pembatasan skala besar itu ya, yang ketat itu, maka di sisi ketika orang-orang memang terpaksa bekerja dari rumah, ternyata para inovator kita istilahnya tidak menganggap itu sebagai hambatan. Justru meskipun mereka bekerja di luar lab-nya, mereka tetap berupaya untuk menghasilkan sesuatu. Dan salah satunya yang lahir ya di sekitar bulan puasa atau sesudahnya itu adalah ventilator. Ya, jadi ventilator itu boleh dibilang adalah karya pertama anak bangsa yang lahir untuk menangani COVID-19. Dan memang kemudian setelah ventilator mulai dikenal, maksudnya penemu ventilator itu mulai dikenal, maka para dosen dan peneliti lain kemudian berlomba-lomba untuk melahirkan produk baru. Maka lahirlah produk seperti yang tadi Anda sampaikan, seperti Ginos. Ginos yang saat ini pemakaiannya sudah cukup banyak, ya, terutama untuk melakukan screening ya terhadap kegiatan-kegiatan yang barangkali akan melibatkan orang dalam jumlah yang cukup besar, ya, baik untuk transportasi maupun untuk suatu event, ya. Demikian juga vaksin, ya, vaksin pun kita mulai dari bulan Maret tahun lalu, ya, dan saat ini harapannya akan bisa masuk segera ke industri, ke manufaktur, untuk kemudian nanti melakukan uji klinis tahap 1, 2, dan 3. Memang harapannya awal tahun 2022, vaksin merah putih bisa menjadi bagian dari upaya vaksinasi massal untuk COVID-19. Ya. Jadi sejauh ini perkembangan dari berbagai hasil riset dan inovasi tadi sudah sangat baik, dan bahkan beberapa di antaranya termasuk ventilator tadi sudah masuk tahap komersialisasi. Jadi yang tadinya dibuat misalnya di universitas, saat ini sudah menjadi bagian dari pabrikan, sudah menjadi produk yang akan dilahirkan oleh pabrik dan dijual secara komersial. Dan itu tentunya adalah suatu kemajuan yang luar biasa dari negara yang tadinya tidak pernah bikin ventilator sama sekali. Oke, baik. Nah, kita masih akan lanjutkan Pak Bambang terkait dengan hal ini, karena kita juga lihat bagaimana perkembangan teknologi ini juga cukup mempengaruhi kehidupan kita saat ini, bahkan saat pandemi ini. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Inspirasi Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Ramadan. Kembali ke Pak Bambang Brojonegoro dalam Inspirasi Ramadan kali ini. Pak Bambang, ini dia, dalam pandemi kali ini kita pun tidak terlepas dengan dunia teknologi. Bahkan teknologi kita tahu sekarang berkembang cukup pesat di sini. Ini bagaimana tentunya mendorong teknologi dari Kemenristek sendiri untuk kepada apa ya, bisa dalam kegiatan-kegiatan Islami seperti itu, Pak? Ya, tentunya teknologi digital itu adalah teknologi masa depan. Karenanya segala sesuatu yang terkait dengan keuangan, termasuk Islamic Finance atau keuangan syariah, itu juga harus segera dikaitkan dengan digitalisasi. Dan kita melihat sekarang yang namanya fintech syariah itu bukan hal yang aneh lagi. Bahkan kalau saya perhatikan sekarang persaingan antar bank, ya, baik bank konvensional maupun bank syariah, untuk menarik minat dari nasabahnya itu adalah dengan mengedepankan kecanggihan sekaligus keamanan dari teknologi digitalnya. Sehingga dengan demikian kegiatan keuangan Islam selama bulan puasa, misalnya terkait zakat, infak, dan sedekah, itu tetap bisa berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan pendekatan digital tadi. Ya. Bahkan kalau kita bicara dari yang paling basic, misalkan ya, kalau kita sholat Jumat, datang ke masjid, ya, atau ada sholat Idul Fitri, kita datang ke sholat Idul Fitri bersama tersebut, biasanya ada kotak yang diedarkan, ya, kemudian kita ikut berkontribusi untuk keuangan, misalkan untuk pemeliharaan dari masjid tersebut, misalkan. Nah, tentunya ini adalah cara lama, ya, barangkali tetap efektif, ya, terutama bagi yang datang ke masjid. Tetapi sebenarnya masalah zakat, infak, sedekah termasuk untuk maintenance dari masjid itu bisa dilakukan dengan pendekatan fintech tadi, ya. Karena ini kan yang namanya semacam saweran itu ya intinya adalah crowdfunding, ya. Nah, crowdfunding ini sudah ada aplikasinya, sudah ada providernya, sehingga justru umat Islam bisa lebih
besar memberikan kontribusinya karena lebih mudah. Ya, jadi yang paling penting dari keberadaan fintech syariah adalah kita lebih mudah untuk bisa berkontribusi melalui zakat, infak, sodokoh, ya, dan juga yang belakangan baru di launch itu adalah wakaf tunai misalnya. Nah, jangan lupa juga untuk kegiatan perbankannya sendiri, kegiatan bagaimanapun kan meminjam uang itu kadang-kadang diperlukan untuk keperluan bisnis, ya. Nah, kalau meminjam ke bank langsung, kadang-kadang malah terlalu ruwet karena terlalu banyak persyaratan. Nah, dengan teknologi digital, utama dengan peer-to-peer lending, dengan diperkuat dengan big data yang diperkuat artificial intelligence, mau tidak mau, kekuatan dari syariah itu juga akan makin baik dan makin bisa dipergunakan oleh masyarakat. Oke. Ya. Satu lagi mungkin teknologi yang kebetulan dikembangkan oleh salah satu lembaga di bawah koordinasi saya, yaitu LIPI, yaitu semacam alat pendeteksi untuk kehalalan suatu produk makanan. Wow. Ya, di mana kalau menggunakan lab ya tentunya bisa, tapi lab kan butuh waktu lama dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, dengan pendekatan dari LIPI ini, mungkin analoginya semacam rapid test ya. Ketika kita dulu mengalami rapid test antibody, itu kan kita ingin dideteksi apakah kita terpapar COVID dengan rapid test. Nah, jadi analoginya ini kira-kira rapid test untuk mendeteksi apakah makanan yang akan dikonsumsi ini mengandung zat yang tidak halal atau tidak. Ya, ini yang barangkali bisa menjadi salah satu solusi nantinya supaya upaya sertifikasi halal ini tidak menjadi penghambat nantinya di dalam iklim investasi di Indonesia. Oke, Pak Bambang, Anda optimis nggak sih bahwa Indonesia akan menjadi bisa dikatakan rujukan teknologi negara-negara Muslim? Saya sangat optimis. Ya, pertama, ya kita adalah negara mayoritas Islam dengan PDB atau GDP terbesar di dunia, dan itu adalah langkah awal kita untuk bisa menjadi rujukan dari teknologi dan maupun kemajuan revolusi industri keempat bagi dunia Islam. Ya, di samping tentunya kita mengetahui kualitas dari para scholar kita, ilmuwan kita, ya, kiprahnya yang tidak hanya nasional tapi juga internasional. Barangkali kalau melihat keliling negara Muslim atau yang mayoritas Muslim, saya akan mengatakan Indonesia, Turki, dan Malaysia barangkali dalam posisi yang sangat baik untuk bisa menjadi leader di dalam pengembangan teknologi untuk anggota-anggota OIC, ya, Organization of Islamic Countries. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang tentunya telah bergabung bersama kami dalam Inspirasi Ramadan. Ya, pemirsa, demikian tadi dialog Inspirasi Ramadan. Anda bisa mengirimkan informasi dan juga saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, serta Instagram. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eliza Hasan. Sampai jumpa.